Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika kelas 5 di semester 2 tentang soal cerita volume balok. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, sebuah kardus berbentuk balok dengan ukuran panjang 32 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 20 cm. Hitunglah volume kardus tersebut. Nah, kardus ini berbentuk balok. Jika kita disuruh mencari volume kardus, itu sama saja kita mencari volume balok. Kita tuliskan dulu rumusnya. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan ya, panjangnya 32, kemudian lebarnya 25, dan tingginya 20. Tinggal kita kalikan, 32 kali 25 kali 20 sama dengan 16.000 cm3. Ingat, kalau satuan volume di atasnya ada angka 3, kita bacanya cm3. Kenapa cm? Karena ukuran panjang, lebar, dan tingginya cm semua. Maka setelah diketahui volumenya, kita tambahkan angka 3 di atas, maka kita baca dengan cm3. Jadi volume kardus tersebut adalah 16.000 cm3. Seperti itu ya. Berikutnya untuk soal cerita yang kedua, Dayu mempunyai kotak pensil berbentuk balok dengan panjang 25 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Tentukan volume kotak pensil Dayu. Nah, ini sama ya, seperti di nomor 1 tadi, kita disuruh mencari volume kotak pensil. Kotak pensilnya berbentuk balok, maka ini sama saja mencari volume balok. Kita tuliskan volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjangnya 25, kemudian lebarnya 8, dan tingginya 4. Kita kalikan, hasilnya adalah 800 cm3. Jadi volume kotak pensil Dayu adalah 800 cm3. Mudah sekali ini. Berikutnya di nomor 3, sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut sebesar 90 cm, 60 cm, dan 70 cm. Tentukan volume akuarium tersebut. Ini sama seperti di nomor 1 dan 2 ya, mencari volume balok. Kita tuliskan dulu, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjangnya 90, kemudian lebarnya 60, dan tingginya 70. Setelah dikalikan, hasilnya sama dengan 378.000 cm3. Jadi volume akuarium tersebut adalah 378.000 cm3. Nomor 4, sebuah bak mandi berbentuk balok memiliki volume 1800 desimeter kubik. Apabila panjang dan lebar bak mandi tersebut adalah 15 desimeter dan 10 desimeter, berapakah tinggi bak mandi tersebut? Nah, ini kita disuruh mencari tinggi bak mandi. Bak mandinya berbentuk balok ya, maka kita tuliskan dulu. Volume balok tadi diketahui 1800. Kita tulis volume balok sama dengan 1800. Nah, volume balok ini kita ganti dengan rumusnya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 800. Kakak ulangi ya. Volume baloknya sama dengan 1800. Kemudian volume balok ini diganti dengan rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 800. 1800-nya ini tetap ya. Sekarang kita masukkan panjangnya 15, kemudian lebarnya 10, dan tingginya T, karena yang ditanyakan tinggi ya, tidak bisa kita ganti ya, sama dengan 1800 tetap ini. 15 kali 10 hasilnya 150 kali T sama dengan 1800. Setelah itu kita baru bisa mencari T dengan cara 1800 ini
dibagi dengan 150. Kenapa kok dibagi? Ini kan 150 kali T. 150 kali pindah ke sebelah kanan itu jadi lawannya, yaitu bagi. Kakak ulangi ya. Kalau pindah ke sebelah kanan atau pindah ruas, tandanya berubah jadi lawannya. Ini kali berubah menjadi bagi, kemudian 150-nya ngikuti. Maka tingginya 1800 dibagi 150 sama dengan 12. Jadi tinggi bak mandi tersebut adalah 12 cm atau desimeter ya, ini mohon maaf ini desimeter. Seperti itu. Berikutnya di nomor 5, volume sebuah bak air berbentuk balok adalah 1500 desimeter kubik. Apabila luas alasnya adalah 125 desimeter persegi, berapakah tinggi bak air tersebut? Nah, ini sama ya. Baknya berbentuk balok, diketahui volumenya 1500. Maka kita tulis seperti di nomor 4 tadi ya. Volume balok sama dengan 1500. Nah, ini yang diketahui adalah luas alasnya. Nah, volume balok itu rumus dasarnya adalah luas alas kali tinggi. Kita masukkan sama dengan 1500. Nah, luas alasnya 125, maka kita ganti 125. 125 kali tinggi sama dengan 1500. Jadi kita mencari tinggi sama dengan 1500. Ini pindah ke sebelah kanan jadi bagi 125. Maka tingginya sama dengan 12. Jadi tinggi bak air tersebut adalah 12 desimeter. Ini salah ketik ya. Berikutnya di nomor 6, Lina mempunyai kotak mainan yang berukuran panjang 56 cm, lebar 32 cm, dan tingginya 24 cm. Kotak itu akan diisi kubus-kubus kecil yang berukuran memiliki panjang rusuk 4 cm sampai penuh. Berapa banyaknya kubus kecil yang dapat dimuat kotak mainan tersebut? Ini kakak kasih contoh ilustrasinya ya. Misalkan ini ya, kotak mainannya berbentuk balok ya. Ini bukan ukuran di soal ya, ini hanya ilustrasi saja. Ada sebuah kotak mainan berbentuk balok akan diisi kubus-kubus kecil seperti yang berwarna merah-merah ini. Seperti itu ya. Nanti kalian disuruh mencari berapa banyaknya kubus kecil yang dapat dimuat kotak mainan tersebut. Jadi banyaknya berapa kubus kecilnya sampai penuh. Nah, untuk mencari banyaknya kubus kecil itu rumusnya volume balok dibagi volume kubus. Jadi tempatnya ya, tempatnya kan balok atau yang lebih besar kan balok, dibagi dengan kubusnya. Volume tempat dibagi volume kubus. Nah, volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, dibagi volume kubus rumusnya R kali R kali R. Tinggal kita masukkan. Panjangnya 56 kali lebarnya 32 kali tingginya 24 dibagi R-nya, R kubus, panjang rusuknya kubus berapa tadi? 4 cm. Maka kita masukkan 4 kali 4 kali 4. Nah, ini triknya jangan kalian kalikan dulu. 56 kali 32 kali 24 dibagi 4 kali 4 kali 4. Jangan, nanti angkanya jadi besar. Kalian akan susah membagi. Caranya kita bagi satu persatu dulu. 56 dibagi 4, hasilnya 14. Ditaruh di tempat yang lebih besar ya, yang 56 ini. Kemudian 32 dibagi 4, hasilnya 8. Berikutnya 24 dibagi 4, hasilnya 6. Nah, setelah ini tinggal angka 14, 8 sama 6. Kita kalikan saja. 14 kali 8 kali 6, hasilnya sama dengan 672. Gitu ya. Jadi angkanya kecil. Berbeda kalau kalian mengalihkan dulu baru dibagi. Jadi banyaknya kubus kecil adalah 672 buah. Seperti itu. Berikutnya yang nomor 7, sebuah akuarium berukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tingginya 80 cm. Akuarium itu diisi setengah bagian. Berapakah volume air dalam akuarium tersebut? Jadi ini ada sebuah akuarium tetapi isinya hanya setengah. Maka
kita sama saja mencari volume setengah balok ya. Akuariumnya berbentuk balok ya, maka sama aja mencari volume setengah balok. Lalu bagaimana rumusnya? Cukup kita tambahkan saja setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Jadi rumus dasarnya balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Karena ini diisi setengah, maka kita kalikan setengah. Kalau diisi 1/4, maka kita kalikan 1/4. Kalau diisi 3/4, maka kita kalikan 3/4, tergantung soalnya. Seperti itu ya. Kita masukkan setengah kali panjangnya 60, lebarnya 40, dan tingginya 80. Seperti tadi kita coret dulu ya. Ini kita coret 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kita kalikan 1 kali 30 kali 40 kali 80, hasilnya sama dengan 96.000 cm3. Jadi volume air dalam akuarium tersebut adalah 96.000 cm3. Nomor 8, di sebuah wahana wisata terdapat 2 buah kolam renang dengan ukuran yang sama berbentuk balok. Ada 2 kolam renang ya, berbentuk balok, ukurannya sama. Panjang kolam tersebut adalah 10 meter, lebarnya 8 meter, dan tingginya 3 meter. 2 kolam tersebut diisi penuh. Berapa volume air yang dibutuhkan? Berarti ini, perhatikan di ini. 2 kolam tersebut diisi penuh, berarti disuruh mencari volume air yang ada di dalam 2 kolam tersebut. Caranya kita cukup cari satu volume kolam itu terlebih dahulu ya, atau volume baloknya. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 10, lebarnya 8, dan tingginya 3. Kita kalikan, hasilnya 240 meter kubik. Ini kan satu kolam. Maka kalau 2 kolam, tinggal kita kalikan saja 2 kali 240 ini. Ulangi ya, ini satu kolam 240. Kalau 2 kolam berarti 2 kali 240. Hasilnya sama dengan 480 meter kubik. Jadi volume kolam tersebut adalah 480 meter kubik. Nah, ini salah ketik lagi ya, bukan akuarium tapi volume air dalam kolam. Nomor 9, tempat penampungan air berbentuk balok memiliki ukuran panjang 75 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 50 cm. Telah terisi air setinggi 35 cm. Berapa liter air yang ada di dalam tempat penampungan air tersebut? Nah, ini tempat penampungan airnya kan berbentuk balok, maka kita cari volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tapi karena yang ditanyakan adalah airnya, maka kita ganti, bukan tinggi balok tapi tinggi air ya. Tingginya kita ganti, panjangnya tetap 75, kemudian lebarnya 60, dan tingginya, karena ini yang ditanyakan tinggi air, maka yang di volume air, maka yang kita tulis adalah tinggi airnya, yaitu 35 cm, bukan tinggi baloknya. Kita kalikan, hasilnya sama dengan 157.500 cm3. Nah, pertanyaannya, ini mintanya adalah berapa liter. Liter itu sama aja dengan desimeter kubik, sementara ini ukurannya masih cm kubik ya. Kita ubah dari cm ke desimeter, ternyata naik 1. Kalau naik 1 dibagi 1000, maka kita tulis 157.500 dibagi 1000. Hasilnya sama dengan 157,5 desimeter kubik atau liter. Jadi volume air dalam penampungan tersebut adalah 157,5 liter. Ingat ya, karena yang ditanyakan liter, maka harus dirubah ke desimeter kubik. Nomor 10, di rumah Benny terdapat akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 45 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 35 cm. Benny telah menuangkan air sebanyak 27 liter. Berapa liter kekurangan air pada akuarium yang harus dituangkan Benny? Nah,
kita sama aja mencari kekurangan airnya ya. Kita cari dulu volume akuariumnya tersebut atau volume balok. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan 45 kali 30 kali 35. Hasilnya sama dengan 47.250 cm3. Nah, ini mintanya liter, maka harus kita rubah ke liter. Liter sama aja dengan desimeter kubik ya. Ini sama seperti di nomor 9, kita rubah dari cm ke desi naik 1, maka kita bagi dengan 1000 dulu. Hasilnya sama dengan 47,5 desimeter kubik. Ini volume akuariumnya. Kemudian sudah diisi 27, maka kekurangannya berapa? Kalau untuk mencari kekurangannya, maka volume akuariumnya dikurangi volume air yang sudah dimasukkan, yaitu 27 liter, sama dengan 20,5. Jadi volume air dalam penamuan tersebut, dalam volume kekurangan air adalah 20,5 liter. Seperti itu ya. Nah, untuk latihan soal, kakak sudah menyiapkan 5 butir soal. Ini cukup mudah, sudah ada di contohnya semua tadi, tinggal kakak ganti angkanya saja. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah, kemudian hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 5 di semester 2 tentang soal cerita volume bangun balok. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.